Apa kata Rasulullah? Afatuddin thalathah, hancurnya agama karena 3 orang. Didengar baik-baik dan ingat baik-baik. 3 kelompok yang menghancurkan Islam dari dalam. Yang pertama, fakihun fajir, ulama pendusta, ulama bayaran, ulama-ulama yang mereka merubah hukum Allah untuk kepentingan pribadi dan atasan. Hati-hati. Wa imamun jair, pemimpin-pemimpin zalim, mereka juga punya potensi menghancurkan agama, memberikan dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang merugikan Islam, mengecap Islam radikal, framing, membuat Islamofobia di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, hati-hati tuh. Mereka punya andil tentang itu. Ulama-ulama istiqomah dimasukin penjara, ya, para aktivis yang berjuang untuk kemaslahatan masyarakat dan umat dimasukin penjara. Na'udzubillahi min, hati-hati. Yang ketiga, mujtahidun jahil, orang bodoh yang berfatwa, itu juga bisa menghancurkan agama. Contoh kemarin ada buaya tuh, buaya apa namanya tuh? Buaya darat atau buaya apa itu? Buaya syukurin kalau nggak salah. Dengan entengnya dia bilang apa? Oh, Islam itu belum sempurna. Siti Khadijah itu agamanya Nasrani. Masya Allah. Ini waktu pembagian otak dia nggak masuk. Jadi otaknya seperempat sendok teh. Udah dikit gak kepake, saudara. Pagi nyamilin micin 3 kilo. Goblok tuh orang. Masya Allah. Beb, masjid beb nggak boleh ngomong gitu. Oh boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kalau orang goblok mesti kudu dibilang goblok. Setan dibilang setan, iblis dibilang iblis. Biar apa? Biar umat tidak tertipu, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan syariat, tetapi ujung-ujungnya pemikirannya liberal, pemikirannya Syiah dan lain sebagainya. Hati-hati loh, bahaya. Hadirin masrul muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah pada kesempatan malam hari ini Habib yang kita tunggu-tunggu telah datang di hadapan kita. Kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jidan. Pada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai. Dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru, dan juga dari segenap kepengurusan masjid jami Al-Mukarramah, Al-Muharramah, Al-Muharramah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan usia guru-guru kita fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Begitu juga dari segenap kepengurusannya, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dari segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, dan juga masyarakat ahli kampung yang ada di tempat ini, yang bisa hadir maupun yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa ada di tempat ini, yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang berumah tangga jadi sakinah mawaddah warahmah, yang sudah punya anak mudah-mudahan mendapatkan anak yang soleh dan solehah, yang belum punya anak mudah-mudahan cepat dikaruniai anak-anak yang baik, yang belum punya jodoh mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada segenap hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya.
Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini sama-sama kita berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik yang ada di muka bumi. Kama qala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha, sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah yang ada di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Sehingga dengan hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, bila mana masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka orang-orang yang gemar ke masjidnya Allah menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat ini juga kita meninggikan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, kemudian kita menghormati baginda Nabi Muhammad. Kita juga di sini senantiasa memuji Sayyiduna Muhammad, meninggikan daripada nama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini juga kita sedang bertasyakur kepada Allah, yaitu daripada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, menunjukkan rasa cinta yang dalam kepada Nabi dan kerinduan yang begitu tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, daripada Al-Imam Nasyafi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau memberikan untaian mutiaranya kabar gembira kepada kita. Beliau menyatakan, daripada man jama'a li maulidin nabi ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa kana sababan li qiraatihi bathallahi yaumil qiyamah ma'a siddiqin wa suhada wa salihin fi jannatin na'im. Beliau mengatakan, siapa orang yang kumpul hadir di dalam peringatan maulid baginda Nabi Muhammad, wa hayya'a ta'aman, atau mereka membantu dari hal konsumsi dan materi, wa ahla makanan, atau mereka persiapkan tempat, wa amila ihsanan, atau mereka berlaku baik, minimal kalau nggak bisa nyumbang dengan doa, nggak bisa nyumbang dengan tenaga, nggak bisa nyumbang dengan apapun, minimal berperilaku baik. Jangan caci maki Nabi Muhammad, jangan caci maki maulidnya Rasulullah, jangan caci maki umat baginda Nabi Muhammad yang sedang mencintai Nabi Muhammad, yang rindu kepada Sayyiduna Muhammad. Wa kana sababun li qiraati, dan adapun mereka sekelompok panitia yang bekerja keras siang malam memikirkan kesuksesan acara, siang malam mereka keliling mencari dana, senantiasa menunjukkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, ingin memberikan yang terbaik kepada Sayyiduna Muhammad. Nah, orang-orang yang semacam ini, yang hadir, yang nyumbang, yang berperilaku baik, yang nyiapin tempat, yang jadi panitia, ba'atsallahu yaumil qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Besok di hari kiamat mereka akan dikelompokkan, disatukan oleh Allah bersama orang soleh, orang-orang beruntung, para syuhada, dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya saudara, daripada hal yang kita lakukan saat ini, andil yang kita lakukan saat ini, kecil besarnya semuanya mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rugi ketika ada maulid di tengah-tengah kampung kita, hati kita tidak tergerak untuk membantu untuk mensukseskan acara maulid baginda Nabi Muhammad. Rugi kalau ada pengajian-pengajiannya Rasulullah, majalisul khairat, pengajian-pengajian yang baik, majlis-majlis yang baik ada di tengah-tengah kampung kita, kita nggak ikut andil di dalamnya, karena di dalam majlis-majlis itu juga mengagungkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Begitulah keistimewaan yang Allah sediakan kepada umatnya Rasulullah. Apa itu keistimewaannya? Allah permudah jalan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat terdahulu pengen masuk surga luar biasa susah, luar biasa. Udah susah berat. Gak kayak umat baginda Nabi Muhammad, dikasih betul-betul ringan oleh Allah Ta'ala. Umat terdahulu kena najis dikelet, baju kena najis digunting, kulit kena najis dikelet. Umat baginda Nabi Muhammad disiram air beres. Umat terdahulu kalau pengen tobat ada tempat khusus, minta ampun sama Allah ada tempat khusus. Umat baginda Nabi Muhammad, dimanapun anda istighfar, dimanapun anda bertobat, diterima sama Allah Ta'ala. Umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang. Untuk apa? Untuk supaya bisa dia mengambil pahala yang banyak.
Tapi umat Nabi Muhammad usianya pendek, bena sab'in wa sab'ina sittin wa sab'in, 60-70 tahun. Tapi luar biasa, kita punya amalan sekali ibadah kadang-kadang apa pahalanya Allah kasih melampaui usia-usia kita. Sampai malaikat-malaikat itu heran sama umat Nabi Muhammad. Malaikat itu nggak habis pikir kalau ada umat Nabi masuk neraka. Heran. Malaikat tuh bingung, kok bisa umat Nabi Muhammad masuk neraka padahal begitu mudah untuk masuk ke dalam surga, kenapa dia nggak bisa dapetin? Surga yang mudah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kenapa dia nggak bisa peroleh? Malaikat terheran-heran, saudara. Umat-umat terdahulu juga terheran-heran sama umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek, tapi pahalanya luar biasa. Contoh, salah satunya apa? Orang ngaji duduk di majelis ilmu, ini juga termasuk majelis ilmu. Orang yang duduk di majelis ilmu mendapatkan pahala yang luar biasa. Banyak pahalanya. Salah satunya Allah menyatakan dalam firman-Nya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu dengan beberapa derajat. Derajat pakai isim jamak. Maknanya apa? Dengan beberapa derajat. Isim jamak itu arti paling sedikit 3. Selebihnya rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama nggak ada yang berani memberikan daripada nominal berapa derajat yang Allah angkat bagi orang-orang yang mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita cari ilmu agama Allah, duduk sesaat di majelis ilmu itu mendapatkan minimal 3 derajat yang udah pasti 3. Cuman berapa? Wallahu a'lam. Nggak bakal kurang dari 3. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan baina darajatain, di antara derajat pertama untuk mencapai dalam derajat yang kedua, hamsamiyah sanawat, dengan apa? Ditempuh 500 tahun. Ada yang mengatakan hamsamiyah sanawat bil ibadah, Anda harus ibadah selama 500 tahun baru bisa sampai. Tapi duduk di majelis ilmu, Anda di situ diangkat 3 derajat. Berarti kalau 3 derajat, 1 derajatnya 500 tahun, berarti 500 kali 3 1500 tahun. Artinya Anda duduk di majelis ilmu diberikan pahala oleh Allah seperti Anda beribadah 1500 tahun, saudara. Dia mengatakan derajatnya itu saking tingginya, ente mesti kudu jalan tuh 500 tahun. Sebagian ulama mengatakan enggak, ditempuhnya bukan jalan, tetapi dengan ibadah selama 500 tahun. Masya Allah. Tuh lihat bagaimana keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad. Semua ini diberikan untuk memanjakan Sayyiduna Muhammad. Allah Ta'ala pengen manjain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu Allah Ta'ala mencintai Nabi Muhammad. Sampai apa yang dimau sama Nabi diberikan sama Allah Ta'ala. Sehingga saudara, kita rugi kalau kita nggak bisa ikut andil di dalam berbagai macam hal-hal yang memang terkait dengan baginda Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih gerakan dalam diri kita. Apapun yang terhubung dengan Nabi, nyumbang masjid, nyumbang pesantren, nyumbang musola, nyumbang maulid, Isra Mi'raj, mudah-mudahan kita jadi orang pertama yang ikut andil di dalam perjuangan tersebut. Sehingga dengan hal itu Allah Ta'ala mudah-mudahan masukin kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah luar biasa. Dari perjuangannya beliau luar biasa, pengorbanannya beliau luar biasa. Begitu hebat baginda Nabi Muhammad, sehingga beliau mengatakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup matiku membawa kebaikan penyelamatan buat kalian umatku. Masa hidup Nabi sujud panjang, doain kita. Nabi berjuang untuk membuat kita supaya apa? Leluasa dalam ibadah. Kemudian apa lagi? Ketika di yaumul kiamah Nabi memperjuangkan kita. Di alam kubur Nabi masih perjuangin kita. Setiap hari Senin, ada yang mengatakan Kamis, ada yang mengatakan Jumat, amaliyah kita, perbuatan kita selama 1 minggu sama malaikat disodorin sama Nabi Muhammad, dilaporin sama Rasulullah. Idza wajadtu khairan, kata Nabi dalam hadis, kalau saya dapatin amal perbuatan umatku ini dalam keadaan baik dalam 1 minggu itu, fahamidullah, maka aku memuji Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah. Wa idza wajadtu ghairu, kalau aku dapati amalan perbuatan umatku dalam keadaan buruk, fastaghfirtu lakum, maka aku mohon ampun kepada Allah buat kalian umatku. Masya Allah.
Yang mintain ampun langsung Rasulullah. Saking cintanya Nabi sama kita. Di dalam kubur Nabi masih begitu. Di yaumul akhirah Nabi bilang apa? Saya bakal tunggu umat saya untuk saya berikan syafaat kepada mereka. Saya tunggu di Syirat, saya tunggu di Mizan, saya tunggu di Haud, kata Nabi Muhammad. Nabi siap untuk menyelamatkan kita. Nabi bikin pos-pos di situ. Syirat yang banyak orang gagal, Nabi tungguin kita di situ. Di Mizan banyak orang gagal, Nabi tungguin di situ. Buat apa Nabi di situ menanti? Buat nungguin kita doang, umatnya. Tapi kalau kita diaku umat sama karena banyak nanti di hari kiamat, ya Rasulullah, nahna min ummatik, aku bagian dari umatmu. Apa kata Nabi? La antum laysa min ummati, inti bukan umat saya. Umat saya mah punya ciri, punya tanda. Nah, aku umat Nabi Muhammad tapi benci sama cucu Nabi Muhammad. Aku umat Nabi Muhammad tapi nggak peduli sama saudaranya yang kelaparan. Aku umat Nabi Muhammad tapi sombong hidupnya. Na'udzubillahi min. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Aku umat Nabi Muhammad tapi nggak peduli amar ma'ruf nahi munkar. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad, mereka itu senantiasa tunduk patuh kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Nabi Muhammad itu cirinya ada 3. Pertama, dia menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Dan dengan kedua itu yang dia lakukan, maka akhirnya timbul sifat yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu. 3 sifat ini ada, maka dia umat baginda Nabi Muhammad yang terbaik, yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah umat baginda Nabi Muhammad. Ngaku umat Nabi Muhammad, tapi apa? Tapi dia lecehkan Nabi Muhammad, dia lecehkan Islam. Na'udzubillahi min. Hati-hati, awas, hati-hati loh. Sekarang ini Masya Allah, penista lagi banyak muncul sekarang, heran kita. Apa kata Rasulullah? Afatuddin salatah, hancurnya agama karena 3 orang. Didengar baik-baik dan ingat baik-baik. 3 kelompok yang menghancurkan Islam dari dalam. Yang pertama, fakihun fajir, ulama pendusta, ulama bayaran, ulama-ulama yang mereka merubah-rubah hukum Allah untuk kepentingan pribadi dan atasan. Hati-hati. Emang ada yang begitu? Ada. Kemarin ada yang ngeluarin statement begini, kan ada beberapa suntikan, ini kan lagi musim corona nih. Nih suntikan nih, kita diwajibin, ya. Kita pakai bahasa kiasan dah, mudah-mudahan paham orang sini nih. Nih suntikan, ada beberapa macam suntikan. Sebagian ada yang halal, sebagian ada yang haram, karena mengandung daripada babi dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ngomong, ngakunya ulama dari instansi. Dia ngomong apa? Untuk saat ini, karena keadaan darurat, maka daripada suntikan itu boleh hukumnya, halal hukumnya, walaupun mengandung babi. Dia halalin. Terus dengan entengnya, bukan dia kasih dalil, bukan, tapi dengan entengnya dia bilang, nanti kalau ditanya sama malaikat di dalam kubur, bilang disuruh saya. Lu siapa? Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Dengan entengnya ngomong sama malaikat, bilang disuruh sama saya. Kan PA nih orang. Emang kalau misalnya disuruh dia, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, terus bisa diterima? Ya enggak. La ta'atul makhluk li ma'siyatil khaliq. Enggak boleh kita itu tunduk patuh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Tuhan. Kalau kita bicara tentang masalah darurat, naam, dalam kondisi darurat, hal yang haram itu bisa menjadi halal. Contoh, itu terdampar di satu pulau, lapar luar biasa, mau mati. Di situ hewannya cuma babi. Akhirnya ente potong, ente makan untuk bertahan. Boleh, silahkan, buat kamu. Karena kondisi kamu sudah darurat.
dan juga hewannya cuman itu. Nah kalau misalnya di pulau ente terdampar, di pulau itu ada babi, ada kambing, mana yang kamu pilih? Kecuali orang-orang yang doyan sate babi, milihnya tetap babi tuh. Nah kalau ada kambing, ada yang halal, kenapa harus milih yang haram? Masih bisa ikhtiar mendapatkan yang halal, kenapa harus dia memilih yang haram? Jadi mesti ditimbang-timbang permasalahan itu. Kalau ada kambingnya pilih kambing. Begitu juga masalah obat, ada yang halal, ada yang haram. Kenapa nggak pilih yang halal saja? Kenapa menyuruhkan umat Islam untuk senantiasa memilih yang haram? Na'udzubillahi min. Masya Allah. Hati-hati tuh orang-orang macam begitu. Yang kedua, wa imamun jair, pemimpin-pemimpin zalim, mereka juga punya potensi menghancurkan agama. Dan juga hati-hati. Mereka punya potensi, pemimpin-pemimpin yang zalim itu, mereka bisa memberikan dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang merugikan Islam. Mengecap Islam radikal, memframing, membuat Islamofobia di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, hati-hati tuh. Mereka punya andil tentang itu. Ulama-ulama istiqomah dimasukin penjara, ya, para aktivis yang berjuang untuk kemaslahatan masyarakat dan umat dimasukin penjara. Na'udzubillahi min. Hati-hati. Yang ketiga, mujtahidun jahil, orang bodoh yang berfatwa, itu juga bisa menghancurkan agama. Contoh kemarin ada buaya tuh, buaya apa namanya tuh? Buaya darat atau buaya apa itu? Buaya syukurin kalau nggak salah. Dengan entengnya dia bilang apa? Oh, Islam itu belum sempurna. Siti Khadijah itu agamanya Nasrani. Masya Allah. Ini waktu pembagian otak dia nggak masuk. Jadi otaknya seperempat sendok teh. Udah dikit gak kepake, saudara. Pagi nyamilin micin 3 kilo. Goblok tuh orang. Masya Allah. Beb, masjid beb nggak boleh ngomong gitu. Oh boleh, siapa bilang nggak boleh? Kalau orang goblok mesti kudu dibilang goblok. Setan dibilang setan, iblis dibilang iblis. Biar apa? Biar umat tidak tertipu, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan syariat, tetapi ujung-ujungnya pemikirannya liberal, pemikirannya Syiah dan lain sebagainya. Hati-hati loh, bahaya. Dia mengatakan, oh Siti Fatimah dulu pernah didobrak. Datang Sayyidina Umar, mendobrak pintu rumah Siti Fatimah, ditahan sama Siti Fatimah pintunya, dipaksa sampai akhirnya gak kuat Siti Fatimah, keguguran Siti Fatimah. Putri Nabi digituin, bayangin sama sahabat, banyak sahabat-sahabat yang murtad. Ini kan gak masuk akal, saudara. Sayyidina Umar ini orang tercintanya Nabi, orang dekatnya Nabi, gak mungkin mau nyakitin putri Nabi. Dan juga apa, Siti Fatimah punya suami namanya Sayyidina Ali, pemberani, hebat dalam bertempur, luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beraninya luar biasa. Istrinya diganggu, masa Sayyidina Ali nggak ambil tindakan, saudara? Logika saja. Seorang pengecut sekalipun, saudara, kalau keluarganya diganggu, dia pasti akan bangkit melawan, saudara. Apalagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Amr ibn Wud aja dibelah dua sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apalagi yang lain kalau berani mengganggu keluarga Sayyidina Ali. Jadi nggak masuk akal. Masa ia tidak ada perlawanan? Masa ia Sayyidina Ali biarkan? Dan kalaupun Sayyidina Umar itu memberikan daripada apa sesuatu yang tidak baik kepada keluarga Nabi, kenapa Sayyidina Umar bin Khattab dikubur di sebelah Nabi Muhammad? Kan makamnya Sayyidina Umar itu kan di dalam. Ada 3 makam di situ sama Nabi. Makamnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Di dalam kitab Jawahirul Lu'lu', syarah daripada Hadis Arba'in Nawawi, di situ diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab waktu akhir-akhir hayat sempat minta izin sama Siti Aisyah. Wahai Aisyah, hai Ummul Mukminin, boleh nggak saya minta izin, saya kalau mati pengen dikubur di dalam, di sebelahnya Nabi. Kata Siti Aisyah, oh nggak bisa, di situ cuma hanya bisa 3 makam. Makam Nabi sudah terisi, dan itu makam ayahku sebelahnya dan makam aku di dalam. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidina Umar, ya akhir nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak diizinin, saya nggak mau maksa. Ya udah nggak apa-apa. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, maka diusunglah
jenazah beliau, kurung batang beliau diangkat, berjalan untuk dimasukkan ke pemakaman umum. Ketika melintasi makamnya Rasulullah, pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka, kemudian terdengar seruan suara Nabi Muhammad, udkhulul habib ilal habib fa innal habib mustaq. Ayo masukkan kekasih kepada kekasihnya, sesungguhnya sang kekasih telah rindu kepada kekasihnya. Menunjukkan Sayyidina Umar disuruh dikubur di makam sebelah Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Umar itu dibenci sama Allah sama Rasul karena perbuatannya yang seperti diceritakan oleh orang-orang mereka, Syiah itu Rafidhah, ya nggak akan mungkin suara itu keluar. Tuh lihat saudara, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Masya Allah. Lihat, ini orang main bicara seperti itu, orang jahil mengeluarkan fatwa-fatwa demikian. Nah ini hati-hati, jangan sampai terkecoh. Na'udzubillahi min. Ayo jaga kita punya iman, jaga kita punya kualitas keilmuan. Dengan cara apa menjaga diri kita daripada hal-hal semacam ini? Yang rajin ngajinya, dekat sama ulama-ulama kita masih banyak, ustadz-ustadz kita masih banyak, deketin mereka, minta arahan dari mereka. Yang masih istiqomah masih banyak, ikutin mereka, jangan yang abal-abal model kayak begitu. Hati-hati, banyak propaganda sekarang dibuat saudara.